warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang 4 keuntungan kalau misalnya kamu punya suara berkarakter. Tapi sebelum ke sana, jangan lupa dong happy people, bagi kamu yang baru mengunjungi channel YouTube Niki, silahkan untuk diklik tombol subscribe-nya dulu dong. Dan jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Oke, karena banyak banget antusias happy people yang nonton video aku tentang tips suara berkarakter, maka dari itulah aku bakal share ke kalian sebenarnya apa sih keuntungan-keuntungan yang didapat kalau misalnya kita punya suara yang berkarakter, dan keuntungan apa aja yang udah aku dapatkan ketika aku punya suara berkarakter. Suara berkarakter ini bukan berarti kamu juga bisa dipakai untuk nyanyi juga, karena ini tuh beda teknik. Teknik yang aku share ini adalah teknik suara vokal yang bulat. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyanyi, pengen suara berkarakter dalam teknik menyanyi itu beda lagi ya guys. Aku belum tahu caranya dan aku belum tahu tekniknya. Mungkin someday kalau misalnya aku tahu, aku pasti bakal share sih. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama, suara kamu terdengar berwibawa. Kalau kamu punya suara yang khas atau suara yang berkarakter, otomatis orang yang mendengar ucapan kamu akan terlihat orang yang berwibawa, orang yang pintar, dan orang yang bisa dipercaya. Nah, ini penting banget nih kalau misalnya kamu pengen suara yang kayak punya vokalnya tuh ngebas-ngebas gitu. Orang yang ngedenger cerita kamu, obrolan kamu, bahkan kalau misalnya kamu seorang marketer, itu akan pasti mendengarkan kamu sampai selesai. Karena suaranya enak didengar, suaranya berwibawa, suaranya berkarisma. Nah, enaknya tuh kayak gitu. Kayak bener-bener ngomong itu serius, tulus, dan juga niat. Kita nggak punya fisik atau wajah yang nggak terlalu cantik-cantik amat, punya modal suara yang berwibawa, itu otomatis kayak aura kamu tuh keluar, aura kamu tuh bersahaja gitu. Karena emang bener gitu, ketika aku pernah lah ketemu dengan beberapa orang gitu lah ya, kalau secara fisik sih dia nggak terlalu ganteng lah ya gitu, tapi pada saat ngobrol suara dia tuh berwibawa, suara dia tuh punya power, sehingga itu kayak kelihatan karismanya tuh keluar. Nomor 2, bisa dikomersilkan. Jelas dong kalau kamu punya suara yang berwibawa, ketika teman kamu minta, hey tolong dong MC-in acara aku punya project nih, tapi aku lagi butuh suara nih. Kira-kira suara siapa ya yang bisa ngisi projectan gue ya? Kira-kira enak lah didengar, smiling voice gitu. Nah, tuh adalah peluang gitu. Itu juga adalah sesuatu yang gue alami guys. Jadi dulu tuh kalau misalnya kalian udah pernah lihat video-video aku yang sebelum-sebelumnya, aku kan latihan suara berkarakter itu adalah untuk menjadi seorang presenter kan awalnya. Tapi ternyata ada banyak banget manfaat yang bisa gue dapetin selain gue cuman hanya sebagai presenter gitu. Nah, pada saat teman gue minta tolong untuk jadi MC, pada saat teman gue minta tolong untuk jadi voice over, gue bisa bantu mereka gitu. Bahkan mereka nggak cuma minta bantuan, tapi memberikan fee gitu kan kepada gue gitu kan. Itu kan lumayan banget guys. Bahkan ternyata itu bisa dijadikan profesi gitu. Jadi everything bisa jadi money guys. Yang ketiga, mencuri perhatian. Nah, misalnya ya kamu lagi ngobrol nih sama teman-teman kamu, atau misalnya sama geng-geng kamu berlima, berenam, atau bertujuh gitu kan. Kalau kamu punya suara yang punya power, yang berwibawa, yang berkarakter, itu kalau ketika ya teman-teman kamu ngobrol, oh pas coba bla 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 bla, atau misalnya mereka berdebat, nah kamu tuh masuk di tengah-tengah, itu pasti kamu suaranya akan didengar, karena suaranya itu tidak terdengar kayak teriak-teriak, suaranya tidak terdengar kayak bentak, tapi suaranya terdengar tegas. Otomatis kalian tuh pasti bakal didengar. Misalnya kamu suka ikut seminar-seminar atau misalnya ikut acara-acara, pasti kan ada pembicara yang kayak gak semangat gitu kan, denger suaranya dia kayak dia tuh ganteng, terus good looking, tapi pada saat giliran ngomong tuh dari bahasa tubuhnya ngebungkuk gini, terus suaranya juga kayak niat gak niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kita juga sebagai peserta
kayak males banget gitu ngedenger. Tapi ketika ada pembicara yang duduknya tegak, terus suaranya juga berkarakter, suaranya punya power, itu otomatis seluruh isi ruangan tuh kayak terhipnotis gitu loh. Bahkan pada saat di keramaian, kalian ngomong dengan lantang, kalian ngomong dengan serius, itu pasti didengarkan oleh orang-orang yang ada di situ. Terakhir adalah mudah dikenali. Kayak Raisa gitu kan. Siapa sih yang nggak kenal suara Raisa gitu kan? Kita nggak ngelihat wajahnya aja, cuma ngedenger di radio, cuma ngedenger di MP3, itu tuh udah cuman 3 detik udah, wah ini suara Raisa gitu kan, wah ini suara Isyana. Kita bisa mudah mengenali suara-suara mereka karena suara mereka sangat-sangat berkarakter, dan emang ya udah, kita nggak akan dapat suara mereka tuh di suara-suara yang lain. Kayak aku nih sekarang punya suara yang kayak gini, teman-teman aku, keluarga aku, pasti mereka udah kenal suara aku. Jadi kalau misalnya mereka ngedenger suara ini nih tanpa video kayak gini atau di podcast, wah udah kenal nih ini suaranya Niki. Atau enggak, wah ini suaranya kayak kenal siapa ya gitu. Nah itu tuh suara juga bisa masuk ke memori otak kita, dan otak juga mengulang, wah siapa nih kayak gitu. Jadi kalian itu kalau misalnya bikin rindu seseorang, nggak cuma dengan wajah tapi suara juga bisa. Kalau apalagi kalau suaranya berkarakter, udah deh bikin terngiang-ngiang orang yang malah rindu. Sebenarnya untuk bisa memiliki suara yang berkarakter tuh nggak harus kamu jadi presenter, gak harus kamu jadi MC gitu kan, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan public speaking. Kalau menurut aku sih sebenarnya suara berkarakter itu wajib dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang itu berkomunikasi ya, bersosialisasi, jadi sangat penting banget sih. Ya kalau misalnya kamu pekerjaannya itu adalah di bidang public speaking, di bidang sosialisasi atau marketing, itu pasti 100% wajib banget sih untuk punya skill komunikasi, apalagi intonasi yang bagus, vokal yang bagus, itu memang udah nggak bisa ditawar-tawar gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian yang memang kerjaannya tuh di belakang layar, kayak ngedit gitu-gitu kan, kayak admin sosial media kayak gitu, itu kan jarang berkomunikasi, jarang bersosialisasi. Memang sih gak harus punya suara berkarakter kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bisa, itu tuh jadi nilai plus juga, ya kan. Kali aja kan teman kamu butuh MC, kali aja kan teman kamu tuh butuh daberan project, kan lumayan juga buat tambah-tambah gitu. Karena untuk bisa punya suara yang berkarakter itu nggak harus kamu ekstrovert, nggak harus kamu punya pekerjaan di depan layar, ya kan. Kalau misalnya memang kamu mau belajar, ya belajar aja, bebas. Oke, thank you happy people udah nonton video Niki kali ini. Dan bagi kamu happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kamu bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.